Host ya. Ya, saya buka dulu ya Pak ya. Ini nanti ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka acara pengajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja kita mulai karena waktunya sangat mepet ya. Nanti jangan lupa diringkas dan dikirim ke email. Ya, terima kasih. Sama-sama. Yo gimana tak? Oh. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Mohon itu dimut semua Mbak host. Halo host. Hostnya dimut ya. Sebagian dimut tuh yang berisik. Ya, halo. Assalamualaikum. Hostnya ya. Oke ya ini. Ya minta tolong itu yang. Halo dimatikan Mbak host. Halo host dimatikan. Dimut semua. Ya. Halo. Halo Intan Sugandi di mute ya. Iya, halo ini. Intan di mute. Gimana?
Di Host, mute yang dulu. mute host saja. Yang mute host bisa nge-mute itu host. Hostnya siapa itu? Mbak, di mute. Mbak Putri, di mute semua. Ya. Sudah, Pak. Ya, mungkin satu aja yang ya, satu aja yang hidup atau dua yang hidup nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau mengganggu kalau hidup. Kalau mati, kalau hidup yang banyak mengganggu ya. Oke ya. Karena ini waktunya sangat pendek, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya mengenai sesuai permintaan dari Hima kemarin ya, materinya mengenai iman dan takwa ya, mengenai iman dan takwa. Ini mungkin Anda juga sudah sering ya mendengar kata-kata ini dan mungkin sudah pernah mendengar ya ceramah seperti ini, tapi mungkin ini karena dosen yang menyampaikan jadi agak beda dikit ya, karena bagaimanapun kita ini juga otaknya isinya hampir sama ya. Otak kita itu isinya sebagian itu sama ya, karena kita itu belajar pada ilmu yang sama ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi nanti mungkin untuk kesempatan selanjutnya nanti mungkin dosen yang lain ya, tidak hanya saya ya. Nanti mungkin mereka bisa sharing kepada mahasiswa agar mahasiswa itu juga mendapat banyak visi yang baru ya, mendapat pencerahan yang baru ya, karena mendapat sesuatu yang berbeda ya, karena dari dosen kita sendiri kan itu sudah melalui jalan yang panjang ya untuk jadi seperti ini. Jadi mungkin Anda nanti bisa itu jadikan contoh gitu ya. Saya kira itu ya sebagai awal ya. Kemudian ini kan topiknya meningkatkan iman dan takwa ya, meningkatkan iman dan takwa. Nah, sebenarnya iman itu sumbernya dari hati ya sebenarnya. Jadi kalau dalam bahasa itu sumbernya itu dari hati yang bening ya. Bahkan dalam pernah Nabi ya pernah menunjuk seseorang Dwi ya, dia itu calon penghuni surga, dia bilang itu sama Jamaah itu pada heran, orang kayak gitu kok calon penghuni surga ya. Jadi orang itu sudah nggak mitayani lah ya, nggak kelihatan sama sekali kok dibilang penghuni surga ya. Sampai ketika 3 kali jamaah itu diadakan ya, orang itu muncul 3 kali, Nabi selalu bilang dia itu calon penghuni surga. Sampai 3 kali Nabi bilang calon penghuni surga. Ternyata setelah diselidiki orang itu ya, pernah punya rasa syirik ya, rasa mungkin syirik, benci, nggak pernah sama orang lain ya. Jadi orang beriman itu hatinya sehat ya, yang jelas ya itu ya. Nah itu dalam Quran sudah dijelaskan ya, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah itu gemetar hatinya, ini bergetar ya. Hatinya itu bergetar. Jadi hati yang bergetar itu adalah ciri dari keimanan ya, ibarat suatu alat ya. Alat itu kalau sensitif ya, kalau digetarkan dia itu bergetar ya, seperti resonansi itu ya, ada resonansi. Jadi hati yang bagus itu adalah hati yang beresonansi atau bergetar ketika disebut disebut nama Allah atau dibacakan Al-Qur'an ya. Itu seperti itu. Itu adalah ciri hati yang sehat ya. Kita memang adalah mencari hati yang sehat ini sampai mana ya. Harus sampai ke hati yang sehat ya. Kemudian hati yang tidak sehat itu seperti apa ya? Hati yang tidak sehat itu ada 3 tingkatan, ada 5 level ya, hati yang nggak sehat. Ternyata dalam Quran itu disebut bahwa hati yang tidak sehat itu adalah hati yang orang yang mungkin imannya kurang ya, atau orang yang nggak iman ya. Ada 5 level ya. Yang pertama itu adalah hati yang berpenyakit, ya, yang itu level paling bagus lah ya. Jadi level paling bagus ya setelah hati yang bening tadi. Hati yang berpenyakit itu disebabkan karena mereka punya sifat tadi itu, dengki, iri, ya, suka marah dan sebagainya. Ya. Tapi hati yang berpenyakit ini bisa diperbaiki ya, lebih mudah diperbaiki ya. Kan tentu saja bisa diperbaiki. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 8-10 ya. Sesungguhnya dalam hati mereka itu ada penyakit ya. Lalu ditambah Allah penyakitnya. Ya. Jadi ada level di mana hati itu dikatakan hati yang berpenyakit. Kemudian yang kedua, level yang lebih berat ya, namanya hati yang mengeras ya, hati yang mengeras. Jadi setelah hatinya berpenyakit ya, hati itu nggak pernah diobati lagi, dia jadi keras ya, atau mengeras. Ya, ini di dalam surat Az-Zumar ayat 22 disebutkan, maka kecelakaanlah yang
besar bagi yang hatinya itu keras ya atau mengeras. Ya. Jadi ini sudah mulai lebih buruk lagi ya. Sudah mulai lebih buruk lagi hatinya ya. Ini levelnya di atas hati yang berpenyakit. Dan yang lebih parah lagi adalah hati yang membatu ya. Jadi setelah dia mengeras ya, karena kalau batu itu memang keras banget ya. Jadi kalau orang Arab zaman dulu itu batu itu adalah sesuatu yang paling keras ya, dulu ya dianggap sesuatu yang paling keras. Setelah keras dia jadi membatu ya. Jadi level yang lebih tinggi, yang lebih jelek lagi namanya hati yang membatu ya. Jadi itu lebih jelek daripada hati yang mengeras. Ini di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 74 disebutkan. Kemudian setelah itu kalian menjadi keras seperti batu hatinya ya. Jadi levelnya lebih buruk lagi karena nggak diobati sama sekali ya. Kemudian setelah itu level keempat ya, itu hatinya itu tertutup. Hatinya tertutup. Jadi di atasnya level yang membatu itu hatinya tertutup. Kalau tertutup itu sudah hampir sulit. Ini mungkin sudah tingkatannya orang munafik ya mungkin ya. Hampir mendekati orang kafir ya. Jadi orang munafik itu hatinya sudah tertutup ya. Jadi seperti mungkin Anda pernah ya mendengar siapa itu Muammar Gaddafi ya, pemimpin Libya yang mati di liang persembunyian ya, ditembak mati ya. Karena dia orang munafik ya, dia memimpin rakyatnya dengan cara yang otoriter ya. Atau kemudian contoh lagi adalah Saddam Hussein. Mereka orang-orang Islam semua ya. Saddam Hussein itu mungkin Anda pernah dengar ya, dia pemimpin Irak ya, itu mati di tiang gantungan. Mereka orang Islam semua, tapi mereka itu sudah jauh sekali menyimpang ya, sehingga dikatakan mungkin mereka hatinya itu sudah tertutup ya. Sudah tertutup. Atau mungkin pemimpin Afrika Tengah ya, Habib Bourguiba ya namanya itu. Dia menganggap puasa itu memberatkan ya, sehingga dikumpulkanlah rakyatnya untuk makan minum-minuman keras bareng. Itu namanya Habib Bourguiba ya, sampai akhirnya dikudeta ya. Itu juga orang munafik juga, orang Islam ya, tapi dia namanya aja Habib ya, tapi dia juga hatinya udah tertutup ya. Kalau hatinya udah tertutup udah sulit sekali untuk diperbaiki ya. Kalau hati yang berpenyakit ya, hati yang keras itu masih bisa diperbaiki ya. Hati yang membatu itu mungkin sudah agak sulit, tapi kalau hati yang tertutup itu sudah memang sulit sekali ya. Ini sudah tingkatannya sudah berat ya. Penyakit ya sudah penyakit kronis lah, sudah penyakit mungkin kanker stadium 2 ya. Kanker stadium 2 itu bisa sembuh bisa enggak ya. Kemudian yang ini sudah nggak bisa diperbaiki lagi itu kalau hatinya sudah dikunci mati. Nah ini sudah orang yang dikatakan ini orang nggak beriman ya gitu ya. Sudah dalam level orang nggak beriman. Ini orang mestinya kayak gini orang kafir ya. Hatinya dikunci mati. Jadi sudah Allah sudah tidak mungkin lagi memperbaiki hatinya lagi ya. Jadi ini dalam surat An-Nisa ayat 155 bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka. Ini adalah level tingkatan hati yang paling buruk ya, hatinya dikunci mati. Nah, sekarang kita juga harus introspeksi ya. Kita itu semua introspeksi. Kita sampai di posisi apa sekarang posisi kita itu ya. Kalau kita itu dikatakan orang beriman mungkin sulit ya. Kalau disebut ayat Quran bergetar hatinya mungkin ya agak susah ya nyari orang seperti itu sekarang ya. Mungkin ada di antara Anda seperti itu, tapi ya mungkin enggak juga ya. Mungkin kita kebanyakan adalah orang yang hatinya berpenyakit ya mungkin ya. Jadi mungkin ada yang punya penyakit suka iri, ya, mungkin ada penyakit malas gitu ya. Ada penyakit yang mungkin suka marah gitu. Itu bisa diperbaiki. Jadi mungkin posisi kita sekarang adalah orang yang hatinya itu berpenyakit ya, kemungkinan seperti itu ya. Kalau hatinya sampai mengeras itu kayaknya jarang ya, mungkin ada tapi nah itu adalah hati yang tidak sehat. Nah, hati yang tidak sehat itu harus diperbaiki ya. Kita harus memperbaiki hati yang sehat itu supaya menjadi baik gitu ya, menjadi lebih baik lagi ya. Atau mungkin kalau bisa ya menjadi hati yang tadi yang bergetar bila disebut nama Allah tadi, kalau bisa ya, kalau bisa seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ternyata dalam Islam sudah diberi tuntunan ya, bagaimana memperbaiki hati yang tidak sehat itu menjadi hati yang sehat atau hati yang beriman ya, istilahnya hati sehat itu hati yang beriman. Ini ada ada 4 ya cara untuk memperbaiki hati yang berpenyakit ya, atau hati yang mengeras atau hati yang membatu ya. Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu ya, Kemudian yang kedua yaitu dengan membaca Al-Qur'an ya. Kemudian yang ketiga dengan berpuasa ya. Ini semuanya ada dalilnya semua ya, dalil-dalilnya semua. Dan yang keempat itu dengan bersyukur ya. Nanti akan kita bahas ya secara singkat ya, satu persatu ya. Yang pertama menuntut ilmu ya. Dalam Quran disebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu dinaikkan derajatnya ya.
atau orang niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu dan beberapa derajat. Jadi derajatnya dinaikkan orang yang menuntut ilmu itu. Ilmu apa saja ya. Kalau kita kuliah itu juga sama dengan menuntut ilmu, sama aja itu. Kita insya Allah kalau memang benar ya nanti itu dinaikkan derajatnya ya. Benar ya. Kemudian yang kedua, dimudahkan jalan ke surga. Jadi kalau Anda menuntut ilmu itu ya, kuliah itu ya, itu insya Allah kalau benar-benar nyantol ilmunya ya, itu dimudahkan jalan ke surga ya. Nanti kalau soalnya kalau orang punya ilmu itu nanti dia amalnya juga mudah ya, amalnya juga gampang ya. Ini ada ayatnya ya, hadisnya ya. Hadis Muslim ya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi mungkin ada yang kuliahnya itu jauh ya, rumahnya di Sumatera, di Lampung, banyak juga ya, ada yang di Kalimantan ya, tingkat 4 itu ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua juga ada tuh tingkat 4 ya. Jadi dia sampai ke Jawa ya, sampai ke daerah Jawa Tengah seperti ini kan, itu juga jalannya itu juga jauh, berat ya, jauh ya. Itu juga insya Allah nanti ada celah untuk dimudahkan jalan ke surga. Kemudian yang ketiga ini terkenal di saya, orang yang menuntut ilmu itu memiliki pahala yang kekal, yaitu namanya ini ya, hadisnya, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah ya, ilmu yang dimanfaatkan ini ya. Jadi ilmu yang dimanfaatkan itu membuat pahala kita itu ada terus ya. Jadi misalnya kalau ada dosen ngajar ya, misalnya ya, ngajar itu kalau paracetamol itu ya, kalau diminum terus-menerus itu menyebabkan kerusakan ginjal misalnya, itu contoh ya. Nah, Anda sebagai mahasiswa kan mendengarkan dan mengamalkan ilmu itu ya, waktu kerja di rumah sakit, mungkin kerja di apotek. Nah, dosen itu nanti juga dapat manfaat dari ilmu yang diberikan kepada Anda itu. Jadi bahkan sampai nanti mungkin Anda mungkin anak cucu Anda, karena ilmu itu terus diturunkan terus ya. Jadi ilmu itu kalau dimanfaatkan itu memiliki pahala yang kekal walaupun kita udah nggak ada, udah meninggal ya. Nah, ini adalah ilmu. Nah, kemudian menuntut ilmu itu kan, kalau kita kan kuliah ya tentunya ya. Kalau SMA dulu sekolah ya, sekarang ini kuliah. Nah, kalau menuntut ilmu itu kita harus fokus ya, dalam mencari ilmu itu kita harus fokus ya. Kemudian kendalanya banyak ya, kalau kita kuliah itu kan kendalanya kan banyak banget ya. Kalau saya lihat mahasiswa itu macam-macam aja ya kendalanya ya. Nah, kalau bisa ya itu diatasi kendalanya ya, dicari masalahnya sampai di mana ya. Dicari hambatannya, kemudian diterjang ya. Kita atasi itu, diterjang ya. Kemudian jangan malas belajar ya. Jadi belajar itu jangan malas karena sulit ya. Awal-awal semester itu ya, menganggap pelajaran sulit terus malas belajar. Ya. Lah pas UTS kebingungan dia, wah pusing ya pas UTS. Kimia organik misalnya ya, itu momok ya, kimia organik itu banyak banget yang ikut semester pendek ya, karena nilainya jelek-jelek ya misalnya. Nggak paham, nggak mudeng kimia organik atau matematika misalnya, contohnya ini juga momok ya. Anak-anak pintar itu kadang-kadang matematikanya nilai jelek ya, pusing total malah matematika. Bingung dia mau UTS ini. Matematika nggak bisa ya, kimia organik nggak bisa ya, apalagi kimia medisinal. Nah, ini kimia medisinal ini dari dulu saya ngajar ya, dari dulu tingkat 4 ya, kemudian tingkat 3, tingkat 2 sekarang, kimia medisinal ini memang pelajaran yang paling sulit ya menurut saya ya. Hafalannya banyak ya, paling sulit ya. Nah, kimia medisinal ini juga menjadi momok juga ya. Ini hambatan dalam kuliah itu seperti itu ya. Sulit kita memahami mata kuliah itu sulit ya. Apalagi nanti kalau Anda semester 5 ya, farmakoterapi. Wah, farmakoterapi semester 4 ya, dimulai itu. Banyak sekali hafalannya itu ya. Banyak sekali hafalannya itu. Itu juga kalau kita ujian kalau nggak belajar ya susah ya, wong hafalannya aja susah gitu ya. Nah, ini ya kalau bisa ya, kalau kalau pas ujian ya jangan nyontek ya. Jangan nyontek ya. Jadi kadang-kadang kita itu kan terjadi perang dalam diri kita ya. Dalam diri kita itu perang antara hati kita ya dan perang dengan jiwa kita, itu perang ya. Hati itu ingin baik ya, jiwa kita ingin jelek ya, ingin nggak baik ya.
misalnya dalam masalah ujian ini ya, kita perang ya. Misalnya hati kita udah bilang jangan nyontek ya, gitu ya. Terus jiwa kita bilang kalau nggak nyontek nilainya jelek, gitu. Kemudian hati kita masih ngomong coba belajar ya, pasti nilaimu nanti bagus, gitu ya, pasti itu. Terus jiwa kita juga bantah lagi ya. Enggak lah, dulu waktu saya UTS kemarin nilai pelajaranku itu ada yang banyak yang 60 nilainya ya. Sedangkan temanku yang nyontek nilainya 80. Nah, itu kejadian saya nggak ngerti tapi itu ada aja seperti itu. Nah, dibantah lagi oleh hati ya. Nyontek itu dosa loh gitu kan ya. Nyontek kan dosa ya. Anda tahu kalau nyontek itu dosa kan? Enggak apa-apa, istighfar aja. Kan Allah Maha Pengampun. Nah, itu omongannya si jiwa. Jadi jiwa itu ngeyel terus ya, kan parah banget ya. Akhirnya terjadi perang antara jiwa dan hati ya. Seperti itu. Ya. Kesimpulannya yaitu itu adalah yang dinamakan hambatan dalam belajar kuliah ya. Kuliah itu hambatannya seperti itu. Perang antara hati dan jiwa kita ya. Dan itu memang kadang-kadang akhirnya pada nyontek gitu ya. Itu susahnya kan di situ kan. Nah, itu. Nyontek itu sudah awal dari ketidakjujuran ya. Nanti kalau kerja juga sama. Kalau kerja nanti kerja di apotek ya. Ada orang pusing kepalanya ya dikasih amoksisilin. Udah dikasih ciprofloxacin. Nah, itu sudah nggak jujur ya, karena itu kan nggak boleh sebenarnya. Kita jadi kayak dokter ya, harusnya kan pakai resep ya, seperti itu. Jadi itu nanti akan kebawa kalau kita awal-awal udah nggak jujur ya, nanti kalau kerja kebawa. Nah, hambatan-hambatan tadi ya, kemudian apalagi kalau rintangannya itu sepele ya. Rintangannya sepele ya, misalnya ngantuk ya. Ngantuk wes males berhenti belajar ya. Nggak mau baca, lapar aja, merasa lapar nggak mau baca, sudah malas ya. Masuk angin ya. Apalagi masuk angin ya, nggak kuliah lah sehari 2 hari. Ya. Ada juga ini yang benar nih, bannya gembos ya. Berapa kali bannya gembos ya. Bannya gembos, dia kemana ini anaknya kok nggak kuliah? Ternyata dia WA saya banyak gembos. Bener, dia nggak kuliah ya, dia nggak ikut mata kuliah saya sampai seharian ini karena banyak gembos. Hujan juga ada yang hujan itu terlambat. Ya. Ini kan rintangan juga ya. Ada yang hujan itu sampai terlambat, alasannya karena jas hujannya itu rebutan ya. Itu ada seperti itu juga. Ada ya. Ini saya tidak ngoyo-woro, ini fakta ya. Tapi ya itu adalah hambatan ya. Kuliah itu memang hambatannya banyak. Itu hambatan sepele kan. Bahan gembos kan sepele-sepele itu. Kadang-kadang membuat kayak itu malas kuliah. Padahal tadi ya sudah dibilang yang namanya menuntut ilmu itu orang akan ditinggikan derajatnya. Ya, akan ditinggikan derajatnya. Ya. Dari level hatinya berpenyakit ya, menjadi level yang hatinya itu sehat. Ya. Hatinya itu bergetar kalau mendengar Al-Quran ya misalnya. Nah apalagi ini ya, ini tingkat 3 ya, ini kebanyakan tingkat 3 ini sudah mulai tak paksa harus hafalan. Ya. Kenapa? Karena hafalan itu adalah syarat untuk mengajukan proposal skripsi. Jadi nanti besok Anda kalau sudah tingkat 3 nanti saya jadwal hafalannya. Ya. Sebulan sekali saya paksa. Ya. Paksa semua ya. Dan pembimbing. Kalau sekarang kan kamu kan belum ya. Belum, tapi nanti lihat aja nanti kalau sudah tingkat tak paksa. Ya. Supaya nanti kalau proposal itu tidak kelimpungan ya. Udah mau proposal, hafalannya masih banyak, stres malah ya. Nah, disuruh hafalan surat, misalnya Az-Zuha ya, surat yang panjang ya, misalnya Al-Bayyinah ya. Baru 6 ayat sudah mengeluh pusing ya, mumet ya, hafalan 6 ayat pusing, mumet, terus stres perutnya mules ya, lama-lama meriang. Itu hafalannya, terus gimana mau hafalan? Hambatan seperti itu aja sudah nyerah ya. Akhirnya waktu mau pengajuan proposal ya, ada stres semua itu, tingkat 4 itu ya. Jadi jangan diulangi ya pengalaman kakak kelas Anda seperti itu. Ada yang akhirnya itu ya banyak yang ya saya nggak cerita banyak tapi itu menjadi hal yang memang cukup menyedihkan gitu ya. Jadi nah kalau disuruh ngegame ya seharian itu nyaman ya. Jadi disuruh hafalan itu pusing, mumet, mules ya, meriang. Kalau disuruh main game seharian nyaman, bahkan kadang-kadang lupa makan minum. Di lupa minum hanya untuk ngegame itu dengan aneh juga ya, kita itu yang kadang-kadang hal yang baik membuat kita itu mules ya, hal yang buruk itu nyaman ya. Itu sudah ciri dari hatinya itu berpenyakit kalau gini nih ya. Hatinya itu sudah punya berpenyakit ya. Karena
baca Quran dia sudah pusing dan mulas. Bahkan ada yang itu tingkat 4 ya, ini cerita beneran itu. Baca Al-Kafirun ya. Hafalan sama saya, bayangkan hanya Al-Kafirun hanya berapa ayat? 5 atau 6 ayat ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'budun ma a'budu wala ana a'budu ma ta'budun wala antum ma'budun ma a'budu. Terus dibalik lagi wala ana a'budu, dibalik lagi wala antum lakum dinukum waliyadinya kapan Mbak saya gitu. Dia hanya lakukan muter-muter di situ karena saking dia itu stres ya. Jadi dia membaca Quran itu tidak terbawa sampai hati, jadi akhirnya itu malah stres dia. Dibolak-balik enggak sampai lakum dinukum waliyadinya ya. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh lagi ya, hambatan. Ini yang saya lihat ya di anak-anak itu ya. Saya lihat dan banyak yang cerita ke saya ya. Laporan praktikum ya. Itu hambatan yang harus Anda atasi mengenai praktikum ini loh ya. Hambatan waktu kuliah ini praktikum salah. Praktikum kan banyak yang dibuat itu laporannya bareng-bareng. Banyak kan? Apalagi Anda nanti semester 3 ya. Itu dibuat bareng-bareng satu kelompok ya. Farmakoterapi atau terus metodologi penelitian, perundang-undangan itu dibuat bareng-bareng, tapi kadang-kadang itu yang menyedihkan itu yang bikin hanya satu orang ya. Yang bikin aja ya. Dianggap biarlah dia yang bikin ya, dia yang lain itu terus akhirnya malah jarang bikin laporan ya. Yang mengerjakan itu akhirnya yang 1 atau 2 orang saja ya. Itu adalah salah satu hambatan kita menuntut ilmu ya, malas ya. Jaga ke wong liya gitu ya, itu juga nggak bagus ya. Kemudian ini sebenarnya apa sih susahnya kuliah ya, kalau kita bertanya-tanya dalam hati sebenarnya susahnya itu kuliah apa sih ya. Wong kita itu tinggal berangkat naik motor gitu. Mungkin kalau rumahnya kosnya dekat ya jalan kan gampang, enak banget kan ya kamu itu. Kemudian tinggal duduk. Anda tinggal duduk, mungkin duduk sambil ngantuk, ada yang nggak dengerin ya, ada yang main HP dan sebagainya. Kemudian kalau sudah duduk belajar, terus nanti kamu sampai rumah belajar, tinggal membaca, tinggal menghafal, ada dosen kasih tugas kerjakan, kan masalah selesai kan? Itu kan masalah bisa diselesaikan. Kan gampang sebenarnya kuliah itu ya. Sebenarnya kalau asal Anda itu mau mengerjakan ya, mau mengerjakan apa saja itu kuliah selesai ya. Mungkin nilainya nggak bagus banget ya, tapi itu insya Allah selesai ya. Padahal kita itu sudah dibiayai orang tua. Jadi orang tua itu kan pontang-panting mencari uang ya untuk biaya kuliah ya. Anda mungkin bisa membayangkan sendirilah. Kalau saya kan nggak ngerti orang tua Anda seperti apa ya. Mungkin ada orang tuanya yang petani, mungkin ada yang pedagang, mungkin ada yang mungkin PNS dan sebagainya. Tapi Anda tahu sendiri orang tua itu mungkin yang bahkan ibunya juga ikut kerja, mungkin ada gitu kan ya. Pontang-panting mencari uang ya, untuk biaya kuliah ya. Sementara Anda kuliah ya itu kadang-kadang ya gampangannya saya dewe gitu loh ya, kadang-kadang ya. Banyak yang saya perhatikan seperti itu ya. Disuruh menjelaskan praktikum, disuruh menjelaskan glimepirit itu untuk apa sih gitu, nggak ngerti dia, ngeblank. Padahal itu kan udah ada di materi praktikum, apa dia nggak baca gitu ya. Jadi cobalah kalau kamu itu kumat penyakit malasnya, kamu ingat orang tuamu itu mencari uang macam-macam itu berat ya, mungkin sampai sakit dan sebagainya, capaian, kelelahan itu harus diingat ya. Perjuangan orang tuamu itu loh ya, yang diingat itu aja deh, jangan melihat dosennya ya, jangan melihat berat orang tuamu lah yang kamu ingat. Ini waktunya kurang 6 menit ya, mungkin saya nggak selesai tapi biar nanti saya fokus di menuntut ilmu ini ya. Nah itu akhirnya ya kasihan orang tuanya ya, kasihan orang tuanya. Dan orang tua itu mempunyai cita-cita luhur terhadap kita ya. Bahkan ada hadis ya yang mengatakan kalau kamu itu nggak patuh sama orang tua ya, nggak patuh itu misalnya kuliah malas ya, kamu nanti akan anakmu nanti kalau kamu punya anak nggak patuh sama kamu, itu ada hadisnya ya. Jadi ada perbuatan kita yang menurun pada anak, itu ada hadisnya. Jadi itu disampaikan dalam suatu riwayat bahwa jika kamu itu dengan orang tuamu itu nggak patuh ya, membangkang ya, nggak manut, nanti kamu punya anak akan nggak patuh juga ya. Titenono wae, kamu titeni. Termasuk kamu kuliah nggak serius seperti itu wujud ketidakpatuhanmu pada orang tua ya. Nanti kamu punya anak seperti itu, diingat itu ya.
mengenai apa namanya